Wali kota terpilih New York Zohran Mamdani mengatakan pada Sabtu bahwa ia masih yakin Presiden Donald Trump adalah seorang fasis dan despot. Tetapi ia memandang pertemuan tatap muka pertama mereka di Gedung Putih sebagai kesempatan untuk bekerja sama dalam menurunkan biaya hidup warga di New York. Setelah berbulan-bulan saling hina selama kampanye, keduanya bersikap ramah selama pertemuan tersebut dengan Presiden mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan mendukung Mamdani dan wali kota terpilih menyebut pertemuan itu produktif. Setelah pertemuan mereka, Mamdani juga ditanya oleh para wartawan apakah ia tetap pada keputusannya untuk menyebut Trump fasis selama kampanye. Apakah Mamdani jadi harapan baru bagi publik Amerika Serikat? Apakah visinya sejalan dengan Islam dan apakah Mamdani akan mengubah lanskap politik di Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut Anda, Bung Hasbi, terkait Zohran Mamdani yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia wali kota muslim pertama di New York. Dan sekarang namanya juga kembali dibicarakan bukan karena agamanya. Menurut Anda, siapa sebenarnya Zohran Mamdani dan gagasan utama apa saja yang sebetulnya diusung oleh Zohran Mamdani ini, Bung? Ya, secara biografi ya, Johan Dan ini adalah seorang anak muda yang punya militansi dan dia adalah seorang aktivis yang sangat populis ya orangnya belakang di sosialisme. Kemudian dia asalnya dari Uganda ya, dan dia di sisi yang lain juga dia punya darah dari selatan itu, dan dia juga adalah seorang muslim ini apalagi dari muslim Syiah. Dan dengan latar belakang itu, dia bisa dikatakan mewakili New York yang sangat multi etnis. New York itu angka rumah bagi kita 33% migran di New York. Dan kemudian dengan modal itu, dengan modal apa namanya kepedulian terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, modal dia multi etnis, tambah lagi dengan apa namanya rasa frustrasi masyarakat Amerika Serikat terhadap para politisi tradisional, para politisi senior, para politisi yang punya hubungan oligarki, buat seorang benar bisa menangkan pemilu dalam pemilihan ya, kepala daerah ya. Ya. Menurut Anda, mengapa Mamdani mendadak populer tiba-tiba di panggung politik besar Amerika ini? Apakah ini hasil pergeseran politik Amerika? Lantas, menurut Anda, apakah ini keberhasilan juga menunjukkan bahwa ia bisa menjadi harapan baru bagi publik Amerika dan membawa gelombang perubahan yang nyata, Bung? Ya, geseran politik Amerika Serikat memang bukan dia yang pertama. Yang pertama adalah Amerika Serikat ini kan sejak berapa dekade terakhir kan di lintas rejim itu selalu tidak menciptakan kepuasan, tidak menciptakan kondisi yang baik, khususnya masalah ekonomi, ya, inflasi, ya, mahalnya ongkos sosial, pendidikan, dan rumah, rumahnya mahal, terus kemudian sewa apartemen yang mahal, kemudian harga-harga naik, biaya kesehatan meningkat, itu adalah masalah sosial yang selama ini diderita oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan mereka memang berharap bahwa ada pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap isu tersebut. Bahkan Bung Ans, bukan hanya Zohran Mamdani yang terpilih dengan keresahan masyarakat, tapi Obama juga terjadi. Bahkan masuk Presiden Donald Trump itu juga menang dengan mengangkat isu-isu sosial, isu keresahan masyarakat terkait masalah ini. Ya kan? Makanya Trump misalnya menjadikan apa namanya lapangan kerja, infrastruktur dan macam itu. Nah, Zohran Mamdani juga menang dengan kondisi Amerika Serikat yang sama, dan dia berhasil membawa semangat perubahan itu untuk kepentingan masyarakat kecil. Itu sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Di sisi yang lain, para pemilih muda di New York bukan juga besar sekali, dan cenderungan sekarang anak muda yang Amerika Serikat itu lebih kritis. Mereka lebih kritis, kemudian mereka itu juga sangat frustrasi, mereka sudah kecewa dengan rezim-rezim tua. Apalagi misalnya termasuk bahkan ya
Partai Demokrat sendiri, jadi mereka itu ada peningkatan distrust atau kecurangan ke partai-partai politik mainstream seperti Demokrat maupun Republik. Termasuk, nah yang bersaing kan ada tiga orang, tiga kelompok independen yang Andrew Cuomo, kemudian Republik dan Demokrat itu orang Mamdani. Cuma orang Mamdani ini, walaupun dia dari Demokrat, tapi dia bukanlah Demokrat yang kalangan tua, gitu. Dia kalangan muda yang dianggap dia tidak betul-betul terikat dan terkasih oleh kalangan tua atau oligarki yang dominan di Papua. Masyarakat yang tidak melihat partai demokratnya, dan masyarakat melihat Zohran Mamdani yang punya program-program yang populis, gitu ya, kurs gratis, kemudian bahkan universitas gratis, uh, peningkatan pajak buat orang yang memiliki penghasilan lebih dari $1 juta per tahun misalnya, terus free child care misalnya, dan macam-macam. Nah itu kan, nah, janji-janji Mamdani ini kan adalah uh, dia itu merespon kebutuhan mendasar dan keresahan mendasar di masyarakat. Jadi masyarakat Amerika sekarang itu pada akhirnya menurut saya, Bung Anggi ya, ini yang unik dari Mamdani ini kan dia adalah seorang yang berideologi anti kapitalis, sosialis. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa warga Amerika Serikat sendiri yang katanya liberal, mereka tidak peduli lagi dengan siapapun yang memimpin mereka, apakah dia liberal atau sosialis, tapi yang penting adalah janji-janji politik atau harapan-harapan yang dibutuhkan untuk membangun atau untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Amerika. Dan Zohran Mamdani membawa keresahan masyarakat, membawa solusi-solusi yang sebanyak praktis yang nyambung dengan kebutuhan. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah realisasinya ke depan. Mampu tidak Zohran Mamdani merealisasikan itu di tengah konteks atau kondisi politik Amerika Serikat yang didominasi oleh oligarki, kapitalisme, dan sebagainya. Lantas, menurut Anda, Bung Hasbi, bagi dunia muslim global, bagaimana kita seharusnya meletakkan perspektif yang tepat terhadap hadirnya Zohran Mamdani, menilai gagas-gagasannya ini, Bung? Nah, sebelum menjawab itu, Bung Ari, jadi saya ingin memperjelas dulu kepada para pemirsa sekalian ya, bahwa Zohran Mamdani itu menang dalam konteks pemilihan dalam sistem politik Amerika Serikat yang sangat liberal. Dan bagaimana kita tahu, negara ini kapitalis itu biasanya yang punya power lebih itu adalah para pemuda. Anggaplah misalnya, Mamdani itu menang karena dukungan rakyat kecil, karena di belakangnya bukan para pemuda yang kuat, bahkan para volunteer ya, anak-anak muda yang orang untuk Mamdani, tambah lagi kepiawaian dia untuk memobilisasi dukungan melalui media sosial kan, itu hal yang positif. Tapi di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa sistem politik Amerika Serikat itu selama ini dikuasai oleh para oligarki, kepentingan asing, kepentingan Israel, dan berbagai macam kepentingan yang luar biasa menguasai negara ini, khususnya kepentingan kapital. Nah, apakah Zohran Mamdani bisa menjadi alternatif? Gagasan itu menurut saya gagasan alternatif. Hanya saja Zohran Mamdani bukanlah pemimpin pertama, dia hanya wali kota saja kan. Dulu Obama berkuasa dengan membawa isu populisme itu. Trump juga berkuasa dengan membawa populisme itu. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja oligarki dan kapitalisme yang berkuasa di Amerika Serikat. Dan tetap saja kondisi struktural ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tidak berubah. Zohran Mamdani ini masih berada di level wali kota. Jadi saya kira kita tidak bisa membuat kesimpulan bahwa ini harapan besar dan akan mengubah Amerika Serikat dengan kondisi seperti ini. Karena ke depan Zohran Mamdani, Bung Anggi, Zohran Mamdani itu ketika dia memutuskan kebijakan, dia akan banyak berinteraksi dengan partai politiknya dia, kemudian dia akan berinteraksi dengan pimpinan pusat, dia akan berinteraksi dengan berbagai kelompok lobby, dia akan berinteraksi dengan berbagai anggota-anggota DPR atau lembaga perwakilan, dan itu akan menekan dia untuk dia tidak boleh melampaui sesuatu hal yang sudah jadi tradisi di Amerika Serikat, khususnya dengan kepentingan para pemuda. Pada akhirnya, dari berbagai pengalaman yang terjadi, ini dalam level kepresidenan misalnya, Donald Trump atau Obama, mereka pada akhirnya harus berkompromi dengan para pemuda. Tapi bahkan yang kedua, kadang-kadang dalam banyak kasus pemerintah itu hanya menjual janji-janji populisme, tapi sebenarnya itu hanya strategi untuk meraup suara. Ini sebenarnya adalah politik
manipulasi untuk memanfaatkan, mengeksploitasi kemarahan publik, kegelisahan publik yang digunakan untuk menarik dukungan dari publik. Pada saat mereka berkuasa, selesai sudah, hilang. Bye-bye publik, kemudian tetap saja yang dominan atau yang berkuasa yang dapat memimpin adalah Pak Widodo. Nah ini juga kemungkinan akan terjadi di Amerika Serikat atau di New York di bawah pimpinan Mamdani. Pada akhirnya Mamdani tidak akan kuat menghadapi berbagai tekanan dari oligarki dan sistem politik yang ada di Amerika Serikat, dan pada akhirnya dia akan berkompromi dengan kondisi itu, dan ke depan mungkin dia hanya akan mencari dia hanya akan sibuk melakukan apa istilahnya mencari alibi, mencari justifikasi untuk mengelak dari berbagai ketidakpuasan. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Tapi bisa tidak Zohran Mamdani itu betul-betul menunjukkan contoh alternatif untuk menjadikan polisi? Bisa saja, tapi dengan catatan Mamdani punya backing yang kuat yang bisa mengalahkan pengaruh Pak Emen, Bina Pusat yang kita serahkan, dan pengaruh kepada kelompok pembina. Pertanyaannya, siapa backing yang kuat dari Mamdani? Kalau cuma publik, ya kan masyarakat kecil, saya kira mereka tidak punya kuota yang cukup untuk menghadapi kuota oligarki yang luar biasa. Yang mereka bahkan bisa saja membunuh, bahkan bisa saja melakukan tindakan-tindakan kotor dalam politik Amerika Serikat itu adalah hal yang biasa ya. Dan seorang Mamdani menurut saya kita belum bisa mengatakan bahwa ini adalah masa depan Amerika. Karena penghalangnya sangat besar sekali, sangat kuat. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin saja. Cuma dengan melihat backup Mamdani, saya kira tidak cukup kuat. Bagaimana dengan kita sebagai muslim? Ya, saya kira kita sebagai muslim harus berada dalam bacaan mata Islam. Ya. Bukan sekedar janji-janji, karena sekali lagi Mamdani walaupun dia muslim, tapi ternyata dia juga pro kita. Dia nggak mungkin menjadi anggota Demokrat kalau dia tidak pro kebebasan dan sebagainya. Karena Partai Demokrat itu dikenal dengan ideologi yang sangat liberal. Dia pro LGBT, pro perkawinan sejenis, pro aborsi dan macam-macam. Berbeda dengan Partai Republik yang sangat konservatif, yang banyak didukung oleh kelompok-kelompok religius konservatif dan mau. Jadi cara pandang kita seperti itu. Kita cukup memandang Zohran Mamdani adalah bagian dari dinamika politik Amerika Serikat saja. Dia tidak perlu euforia dengan itu, kita pastikan saja. Ya. Dan kita yakin bahwa Zohran Mamdani tidak akan melangkah lebih jauh pada hari ini tenggelam. Kalau tidak percaya dengan perkataan saya, kita amati saja langkah-langkahnya Mamdani. Dan pada akhirnya dia nggak tahu. Demikian. Baik, Jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya. Semoga ini membuka cakrawala baru bahwa Zohran Mamdani ini lagi-lagi memang disetir oleh backup yang oligarki, dan juga tadi tidak bisa berbuat banyak karena memang juga harus menempuh tembok yang tebal seperti tadi yang Anda sampaikan. Jazakallah sekali Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.